Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya ibu-ibu KPM PKH dan pendamping PKH di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama ya, harus pakai masker ketika bepergian. Kemudian yang kedua, silahkan sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, jangan lupa jaga jarak minimal 1 meter, jangan sampai berkerumun. Jadi misalkan mengambil bantuan PKH, silahkan terapkan protokol tersebut. Dan saya berharap semoga semuanya saja terhindar dari namanya virus corona. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi atau mengulas atau mengulang terkait dengan besaran bantuan PKH yang diterima oleh setiap komponen PKH. Ya, jadi ada komponen kesehatan, pendidikan, kemudian kesejahteraan sosial. Di situ ada disabilitas berat dan lansia. Nah, besaran bantuannya itu berbeda-beda. Ya, saya yakin pendamping PKH semuanya sudah menyampaikan kepada ibu-ibu semuanya ya pada saat FDS atau P2K2 setiap bulannya. Ya, nanti saya akan bahas lebih lanjut, tapi mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Sesuai edaran surat dari Kementerian Sosial baru-baru ini, bahwa seperti kita ketahui dan mungkin sudah disampaikan oleh pendamping PKH-nya, bahwa penyaluran bantuan PKH itu disalurkan serentak pada tanggal 24 Oktober ini. Berarti hari ini ya bantuan PKH disalurkan. Ya, namun pada hari kemarin atau tanggal 23 Oktober itu ada yang sudah masuk bantuannya di beberapa daerah. Namun belum semuanya, ya masih bertahap. Dan mudah-mudahan di tanggal 24 ini semuanya serentak KPM PKH di seluruh Indonesia bantuan PKH-nya bisa masuk. Ya, amin. Dan nanti kalau sudah masuk, silahkan bantuannya bisa dipergunakan sebaik mungkin. Jangan untuk hal-hal yang tidak penting, namun untuk kebutuhan. Jadi misalkan anak sekolah ya untuk kebutuhan anak sekolah, balita ya untuk kebutuhan balita, ibu hamil juga, lansia, disabilitas semuanya. Ya, jadi jangan untuk keinginan tapi untuk kebutuhan. Nah, di sini saya akan paparkan lagi atau saya terangkan lagi, saya ingatkan lagi kepada KPM PKH di seluruh Indonesia, barangkali ada yang kelupaan atau malah belum tahu. Ya, karena memang seperti saya ketahui, ternyata ada beberapa KPM yang sampai saat ini itu belum tahu saya dapat bantuan PKH-nya berapa. Jadi ketika bantuan PKH masuk, ya langsung diambil, tidak dicek berapa. Ya, misalkan dia itu punya anak SD 1, SMP 1, SMA 1, dapatnya berapa total itu belum tahu. Nah, sebagai KPM PKH itu harus tahu. Nah, ini pasti sudah disampaikan oleh pendamping PKH-nya ya, seperti tadi saya bilang. Ketika FDS, ketika P2K2, saya yakin pernah disampaikan ya besaran bantuan tiap-tiap kategori di komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Oke, saya ingatkan lagi yang pertama ya, indeks bantuan PKH ini yang terbaru ya, karena memang terkait dengan besaran bantuan PKH itu berubah-ubah. Dulu tahun 2019 bantuan PKH besarannya tidak sama dengan tahun 2020. Nah, nanti supaya tidak ada salah paham, dan saya berharap nanti setelah saya terangkan di sini, KPM PKH bisa mengetahui dan bisa menghitung sendiri di rumah. Nah, bagi KPM PKH, ketika nanti bantuannya itu masuk kok jumlahnya tidak sama ya,
misalkan kurang 100 atau 50 dan sebagainya, ya, silahkan langsung laporkan saja ke pendamping PKH-nya. Nanti dilaporkan, Pak, Bu, ini bantuan saya kok tidak sama, saya punya anak ini, kok cuma segini dapatnya, bilang seperti itu. Dilaporkan secara baik-baik, biar nanti dicek oleh pendamping PKH-nya, kenapa masalahnya, di mana, seperti itu. Nah, oke, saya lanjut. Indeks bantuan PKH yang pertama untuk komponen kesehatan. Di sini ada kategori ibu hamil atau ibu nifas, ya di situ juga masuk. Jadi kalau tiap bulannya itu 250.000, ya dikali 3 berarti 750.000. Jadi di setiap triwulannya itu dapatnya 750.000. Nah kemarin tiap bulannya itu 250.000. Oke, kemudian kategori balita, ya balita ini umur 0 sampai 6 tahun ya, perlu diingat-ingat. Di sini juga sama ya, kategori balita jumlahnya sama dengan ibu hamil atau nifas, yaitu 250.000. Jadi triwulannya itu dapatnya 750.000. Kemudian komponen pendidikan, di sini ada anak SD itu dapatnya 225.000. Ya triwulannya. Jadi kemarin itu setiap bulannya 75.000. Ya untuk kategori SD ya, komponen pendidikan. Kemudian untuk kategori SMP di sini triwulannya mendapat 375. Ya 375.000. Nah, kemarin pas setiap bulannya itu dapatnya 125.000. Nah, sekarang untuk kategori SMA, ya SMA itu triwulannya mendapatkan 498.000. Ya, karena setiap bulannya itu dapatnya 166. Ya dikali 3 yang 498.000. Itu untuk kategori SMA. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial, ya di sini ada disabilitas berat dan lanjut usia atau lansia. Yang pertama untuk disabilitas berat itu triwulannya mendapatkan 600.000. Ya, kalau kemarin tiap bulannya itu 200.000. Ya, jadi untuk disabilitas berat yang mempunyai anggota PKH ya itu disabilitas berat dapatnya 600.000. Kemudian untuk lansia atau lanjut usia itu juga sama dengan disabilitas berat, yaitu 600.000 setiap triwulannya. Ya, berarti kemarin setiap bulannya dapatnya 200.000. Oke, saya ulangi lagi. Untuk setiap triwulannya ibu hamil atau nifas 750.000. Untuk balita umur 0 sampai 6 tahun 750.000. Kemudian untuk kategori anak SD 225.000, anak SMP 375.000, SMA 498.000, disabilitas berat 600.000 dan lansia 600.000. Ya, jadi itu silahkan ibu-ibu semuanya nanti bisa berhitung di rumah. Ya, ibu-ibu semuanya itu punya kategori apa saja. Ya, misalkan anak SD, SMP, SMA sedang hamil atau tidak, punya balita atau tidak, dihitung. Nah, perlu diketahui ya, bantuan di PKH itu maksimal adalah 4 ya. Jadi 4. Jadi di keluarga itu misalkan ibunya sedang hamil, ya punya balita, punya anak SD, SMP, SMA. Nah, yang satu itu tidak terpakai, ya karena 5 kategori, ya mempunyai 5 kategori. Nah, yang satu tidak terpakai. Ya, yang tidak terpakai atau yang dihapus itu yang nominalnya lebih rendah. Berarti di sini yaitu anak SD. Ya, jadi yang masuk itu berarti hamil, ya balita,
SMP, SMA, maksimal 4. Nah, itu perlu diperhatikan oleh ibu-ibu PKH. Ya, sekali lagi silakan ibu-ibu PKH bisa menghitung besaran bantuannya yang didapat berapa. Ketika ada nominal yang kurang atau kelebihan, silakan bisa disampaikan ke pendamping PKH-nya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.